Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Nabila Berliana dengan NIM 1831501380. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya sedang mengambil mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis lingkungan internal, formulasi, dan safari strategi. Tujuan formulasi dan safari strategi ada 3. Yang pertama, menjelaskan definisi sukses dalam dunia bisnis. Yang kedua, menerangkan hakikat strategi, terutama bagaimana memformulasikan strategi dan memilih strategi dari berbagai macam perspektif. Yang ketiga, mengurangi safari strategi yang menjelaskan strategi dari perspektif formasi strategi dan analoginya di taman safari. Definisi sukses. Definisi sukses ini dapat dilihat dari prestasi perusahaan yang diukur dari kemampuan memberikan tambahan nilai, yaitu menciptakan output yang bernilai lebih dari biaya input yang digunakan. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menciptakan kapabilitas khusus pada hubungan yang dibuat dan perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang mampu memaksimalkan nilai dari kekhususannya itu. Formulasi sukses yaitu A kali B kali C kali D sama dengan 1. A adalah alat, B adalah bekerja, C adalah cita-cita, dan D adalah doa. Unsur A, B, C, dan D ini harus memiliki nilai 1. Jika unsur A, B, C, dan D ini tidak terpenuhi salah satunya atau semuanya, maka nilainya adalah 0. Ini berarti gagal. Karakteristik perusahaan yang sukses ada 5. Yang pertama, pemberian pelayanan berkualitas tinggi dari perusahaan. Yang kedua, inovatif dalam merespons secara cepat keinginan konsumen. Yang ketiga, memiliki visi jangka panjang. Yang keempat, kesehatan finansial. Dan yang kelima, keberhasilan yang membuat perusahaan lain untuk menirunya. Keunggulan khusus. Keunggulan khusus ini diambil dari karakteristik yang tidak dimiliki perusahaan lain. Keunggulan khusus harus memiliki 2 faktor, yaitu faktor berkelanjutan dan faktor kesesuaian. Faktor berkelanjutan yaitu apabila dapat bertahan dalam waktu yang lama. Sedangkan faktor kesesuaian yaitu apabila secara eksklusif mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yang mempunyai keunggulan tersebut. Tiga faktor dalam kinerja perusahaan yang sukses. Pertama, inovasi. Inovasi adalah penciptaan produk dan layanan baru yang bernilai bagi pelanggan dengan cara
yang didukung oleh model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Yang kedua, arsitektur. Arsitektur adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasikan diri dan ilmu mereka dalam merancang bangunan. Yang ketiga, reputasi. Reputasi adalah suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Formulasi strategi ada dua, yaitu strategi korporat dan strategi bersaing. Strategi korporat ialah pilihan bisnis, pasar, dan aktivitas perusahaan. Sedangkan strategi bersaing ialah posisi perusahaan relatif dibandingkan para pesaing dalam pasar yang dipilih. Ada 10 mazhab dilihat dari formasi strategi. Yang pertama, desain. Pada formulasi strategi sebagai proses penggambaran atau konseptual. Yang kedua, perencanaan. Pada formulasi strategi sebagai proses formal. Yang ketiga, positioning. Pada formulasi strategi sebagai proses analitikal. Yang keempat, kewirausahaan. Pada formulasi strategi sebagai proses pencarian ide. Yang kelima, kognitif. Pada formulasi strategi sebagai proses mental. Yang keenam, pembelajaran. Pada formulasi strategi sebagai proses pemunculan. Yang ketujuh, kekuatan. Pada formulasi strategi sebagai proses negosiasi. Yang ke-8, budaya. Pada formulasi strategi sebagai proses kolektif. Yang ke-9, lingkungan. Pada formulasi strategi sebagai proses reaktif. Dan yang ke-10, konfigurasi. Pada formulasi strategi sebagai proses transformasi. Penggolongan mazhab terdapat 3. Yang pertama, pendekatan preskriptif yang mencakup 3 mazhab. Yang pertama, desain. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, positioning. Yang kedua, pendekatan deskriptif mencakup 6 mazhab. Yang pertama, kewirausahaan. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, kekuatan. Yang kelima, budaya. Dan yang keenam, lingkungan. Penggolongan mazhab yang ketiga yaitu mazhab konfigurasi. Mazhab ini mencari penyatu, mengelompokkan berbagai elemen dari strategi dalam kurung proses pembuatan strategi, isi dari strategi, struktur organisasi dan isinya ke dalam tahap khusus. Menjelaskan proses sebagai sebuah transformasi. Sekian pembawaan materi saya tentang analisis lingkungan internal, formulasi, dan safari strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.
Terima kasih.